Ya, bagaimana bahaya badai sitokin pada pasien COVID-19? Kami akan bahas malam hari ini bersama ahli virologi dari Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kade Mahardika. Selamat malam, Pak Dika. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, Salam Pak. sehat. Salam sehat, Pak. Pak, apa sebenarnya yang menjadi pemicu badai sitokin ini pada pasien COVID-19 sih, Pak? Ya, ada dua sebetulnya mekanisme keganasan atau gejala yang berat pada COVID-19 itu. Pertama adalah karena ketidakmampuan paru-paru untuk menghasilkan surfaktan karena timun dan hialin. Dan yang kedua karena memang badai sitokin. Nah, karena ini badai, sekali lagi ini si COVID-19 ini mampu memicu atau mengganggu proses terbentuknya komponen-komponen untuk sel imun sistem yang disebut dengan interleukin. Dan ini terganggu, terutama interferon alfa dan IL-6, interleukin 6. Ini terganggu prosesnya. Yang biasanya ini kemampuan virus, sekali lagi virus bisa mengganggu proses pembelahan sel imun dan memblok atau menghasilkan banyak interleukin yang berbahaya bagi tubuh yang disebut dengan interleukin proinflamasi. Jadi interleukin yang justru memicu reaksi radang yang berlebihan. Ini yang menyebabkan, dan dampaknya adalah bisa ARDS, acute respiratory distress syndrome, jadi gangguan pernapasan akut, dan bisa juga gangguan multi organ, jadi gangguan banyak organ, serta gangguan pembekuan darah. Ini yang menyebabkan, dan ini yang paling parah, badai sitokin ini adalah yang disebut dengan happy hypoxia. Dalam kasus beberapa tadi yang disampaikan termasuk Mas Deddy Kobuse, itu ada sudah sembuh tapi kemudian happy, tapi kemudian tiba-tiba terjadi gangguan sitokin yang disebut dengan happy hypoxia. Ini memang kejadiannya selalu tiba-tiba ya, ini tapi kemudian dan itu cepat sekali reaksinya, dan biasanya cenderung memang fatal atau menyebabkan kematian. Itu barangkali dulu, Mbak Tiffany. Jadi artinya tidak hanya ini bisa menderita pada pasien yang masih dinyatakan positif, atau juga bisa juga pada pasien yang sudah dinyatakan negatif, begitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi ini tidak lagi virus yang memicunya, virusnya sudah selesai. Dan kemudian nanti dampak daripada virus ini yang harusnya menghasilkan respon imun, tapi virus mengganggu sistem imun kita sehingga menghasilkan bahan-bahan kimia yang sebenarnya sekali lagi gunanya untuk radang, untuk memang mencegah pertumbuhan virus dan mempercepat kesembuhan, tetapi ini berlebihan. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya, dan selalu tapi tidak semua loh, Mbak Tiffany ya. Pada sebagian pasien itu kelihatannya sudah PCR negatif, kemudian kelihatannya sudah sembuh, happy, jadi gembira, tapi kemudian tiba-tiba terjadi penurunan fungsi paru-paru, penurunan saturasi oksigen yang disebabkan oleh adanya sitokin. Dan sitokin yang paling berperan itu adalah bradikinin namanya. Ini bradikinin itu sudah dalam sel sel radang. Sel radang itu salah satu komponennya adalah bradikinin, dan bradikinin inilah yang memicu komponen peningkatan badai sitokin pada COVID-19. Oke, Pak Dika, apakah sitokin ini menyerang pasien gitu ya, atau orang dengan kondisi tertentu sajakah, atau mungkin dengan level usia tertentu sajakah? Karena mungkin beberapa orang yang juga pernah ada dalam kondisi ini, salah satunya adalah Deddy, menyatakan bahwa saya merasa sehat-sehat aja, pola hidup saya pun sehat, tidak merokok, olahraganya sangat teratur, makan, semuanya sangat dijaga. Ya, salah satu faktor yang kepekaan dari virus COVID ini adalah faktor genetik. Jadi ya artinya konstelasi genetik yang ada di gen kita ya seharusnya memicu respon imun yang
kalau bangsa Danut biasa-biasa saja, tapi kemudian ini berlebihan. Jadi sekali lagi dalam kondisi genetik tertentu, jadi sifat keturunan daripada orang-orang tertentu, dia itu memicu timbulnya reaksi radang yang berlebihan. Ini yang terkait, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan umur. Ini benar-benar kaitannya adalah dengan faktor genetik yang ya sampai sekarang memang sudah mulai dipetakan gen mana yang sebenarnya berperan untuk terjadinya badai sitokain ini, tetapi belum jelas benar. Memang para ahli hanya mengatakan ada faktor genetik yang memicu timbulnya pada orang tertentu. Sekali lagi ini unpredictable, jadi nggak bisa diprediksi Mbak Tiffany. Mbak Tiffany juga tidak tahu, saya juga tidak tahu siapapun apakah tubuh kita akan bereaksi berlebihan dengan COVID-19, kita tidak tahu. Jadi mudah-mudahan tidak. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak bereaksi berlebihan terhadap virus COVID-19 ini. Intinya lagi-lagi sistem imun kita itu yang kata penyanyi dangdut yang sedang-sedang saja, itu yang paling bagus. Begitu berlebihan, inilah timbul badai sitokain. Itu yang terjadi, Pak. Apakah ini bisa diredam, Pak, sitokin ini? Kemudian seperti apa caranya? Bisa, tapi yang paling berat kan tadi, jadi kejadiannya tiba-tiba. Jadi seperti Pak Teddy atau siapa pasien mungkin sudah pulang dari rumah sakit, kemudian tiba-tiba, dan itu cepat sekali. Ini yang memang banyak obat yang sudah diteliti orang, dan termasuk sebenarnya dexamethasone yang sudah menjadi protokol standar dari penanganan COVID, itu anti radang, itu bisa diberikan. Kemudian diberikan juga immunoglobulin, jadi convalescent sera, itu sangat membantu juga untuk ini. Jadi tetapi sekali lagi masalahnya adalah karena kejadiannya tiba-tiba, karena tadi happy hipoksia. Mbak Tiffany happy, jangan sampai hipoksia lah. Jadi orang ini kelihatan sudah sembuh, kemudian ada berapa, bahkan kemarin seorang dokter, mungkin tahun lalu seorang dokter sudah sembuh, kemudian tiba-tiba menderita happy hipoksia dan akhirnya meninggal dunia. Ya, ini yang masalah, Pak. Jadi sebenarnya kalau saja pasiennya masih di rumah sakit, itu bisa ditangani. Banyak obat-obat yang sekarang sudah dipelajari orang. Misalnya saya baca nih, kemudian dexamethasone termasuk yang paling umum dipakai, kemudian juga bisa tocilizumab itu. Jadi ada banyak obat yang bisa potensial. Tetapi kalau pasien masih di rumah sakit, masih bisa segera diberikan. Tapi masalahnya adalah ketika pasien sudah pulang ke rumah. Jadi ini yang harus waspada ya. Bisa sangat cepat, harus cepat dan harus tiba-tiba. Intinya sekali lagi, kalaupun sudah sembuh, tetap waspada dengan ini. Jadi begitu ada misalnya alat ukur untuk saturasi oksigen, mungkin perlu punya. Begitu ada tanda-tanda awal terjadi penurunan saturasi oksigen, segera menuju ke rumah sakit untuk segera ditangani. Pak Dika, kalau sudah bebas atau lepas dari badai sitokin ini, apakah juga bisa di kemudian waktu ya berisiko muncul kembali, dan juga apakah sitokin ini juga bisa saja muncul pada orang-orang yang mengalami long COVID? Untuk long COVID saya kira tidak. Sekarang ini hanya genetik tertentu yang menimbulkan reaksi yang berlebihan. Kalau misalnya tubuh Mbak Tiffany ada radang menghasilkan katakanlah 1000 sel untuk mengatasi radang virus itu, tapi orang tertentu mengeluarkan 1 juta sel. Ini yang berlebihan. Dan ini sekali lagi genetik, dan laporannya tidak ada terjadi pada long COVID. Ini sekali lagi umumnya masih pada memang fasenya tidak lagi fase akut, jadi sudah fase subakut gitu. Jadi antara 2-3 minggu setelah mulai tertular itu baru mulai kelihatan. Jadi ini yang saya kira tidak ada. Jadi meskipun infeksi ulang juga tidak pernah dilaporkan adanya reaksi badai sitokain yang fatal. Ini biasanya adalah yang pada fase, kalau istilahnya barangkali subakut. Jadi akut itu sampai 7-10 hari, setelah itu fase subakut. Ini yang terjadi, di mana pada saat ini harusnya Mbak Tiffany, tubuh kita itu mulai memberikan respon imun untuk clearance atau memenangkan perang terhadap virus itu. Nah, respon imunlah inilah pada manusia tertentu atau genetik tertentu berlebihan. Baik, Pak Dika.
Baik, terima kasih Pak Dika penjelasannya untuk kita lebih mewaspadai ya, khususnya mereka-mereka atau pasien yang sedang dalam kondisi positif COVID-19 itu tadi yang harus diwaspadai, apalagi jika sudah selesai atau sudah dinyatakan negatif ataupun juga sudah keluar dari perawatan rumah sakit ya, itu yang tetap harus diwaspadai. Terima kasih Pak Gusti Ngurah Kade Mahardika. Tapi yang penting mari hindari COVID, itu yang paling penting. Itu, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Terima kasih Pak Dika, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, kalian selalu.